Halo guys, kembali lagi bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan meneruskan pembahasan UM UNER. Gangguan reabsorpsi air dapat terjadi akibat berkurangnya sekresi hormon A. ICSH dari hipofisis anterior, B. ICSH dari hipofisis posterior, C. ADH dari hipofisis anterior, D. ADH dari hipofisis posterior, E. TSH dari hipofisis posterior. Nah, untuk menjawab soal kali ini kita akan simak dulu ya untuk pembahasannya. Nah, untuk berkaitan dengan gangguan reabsorpsi air itu ada kaitannya dengan sistem RAAS ya, atau singkatan dari angiotensinogen, renin, aldosteron sistem. Nah, RAAS ini akan terjadi apabila ada perubahan osmolaritas darah. Nah, untuk mempelajari sistem RAAS ini, kita akan lihat dulu gambaran struktur dari nefron beserta bagian-bagiannya ya. Nah, ini adalah gambaran dari nefron ya. Yang ini struktur dari nefron. Nah, untuk struktur dari nefron ini juga udah pernah kita bahas ya pada soal utul UGM yang sebelumnya ya. Nah, jadi kalau kita review kembali, nefron ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada badan Malpighi, yang tersusun atas kapsula Bowman dan glomerulus. Nah, untuk yang kapsula Bowman di mana? Saya kasih notasi A. Nah, yang ini. Kemudian glomerulus yang B, yang ini. Kemudian selain itu juga nefron terdiri atas saluran ya, atau tubulus. Yang pertama ada dekat dengan glomerulus yang kita kenal sebagai proksimal. Kemudian ada jauh dari glomerulus yaitu distal. Kemudian ada saluran yang melengkung yang kita namakan sebagai lengkung Henle. Dan ada yang berfungsi sebagai pengumpul atau kolektifus. Nah, untuk notasinya pada yang proksimal, yang C itu ada di sini ya. Nah, ini dekat dengan glomerulus ya. Kemudian distal, berarti yang di sini jauh dari glomerulus. Kemudian ada lengkung Henle, yang E ya. Dan ada kolektifus F. Nah, kita akan lebih fokus pada bagian badan Malpighi. Untuk pada bagian badan Malpighi, bila kita perbesar kembali, itu tersusun atas bagian seperti ini ya. Ada bagian arteriola yang masuk, berarti assalamualaikum, aferen. Kemudian ada arteriola yang keluar, exit berarti.
eferen. Nah, karena dia masuk membawa bekal ya, berarti ini dia darah kotor. Kemudian ketika dia keluar, bekalnya sudah diambil oleh tuan rumah. Jadi darah bersih. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, di sini ada bagian lain yang kita kenal sebagai sel juxta glomerulosa, atau kita singkat aja sebagai JG sel ya. Nah, kemudian ada pula bagian yang di sini ya, nempel sini. Nah, itu adalah sel makula densa. MD sel. Nah, ini apakah ini ya? Itu adalah tubulus contortus distal ya. Kalau yang di bawah sini, nah yang sini itu ada tubulus contortus proximal. Nah, nanti ini akan melekuk-lekuk lagi ya di sebelah sini. Nah, ini akan ada lekukan-lekukan lagi. Nah, itu adalah tubulus contortus distal yang salurannya jauh dari glomerulus. Nah, pada bagian sel juxta glomerulosa itu merupakan sel-sel yang berupa otot polos ya. Jadi ini dia berupa otot polos. Di dalamnya ini mengandung vesikel sekretorik yang berisi renin. Nah, ini mengandung vesikel berisi renin. Nah, kalau kita lihat pada bagian sel makula densa atau MD sel, nah ini merupakan diferensiasi dari lapisan tubulus yang menempel pada arteriola aferen ya. Nah, ini diferensiasi dari tubulus atau saluran yang permukaannya menempel pada arteriola aferen. Nah, kalau kita sudah bisa melihat bagian-bagian dari struktur, oh ya, ada satu lagi ya di sini ya, ada kapsula Bowman dan ada glomerulus. Untuk yang glomerulus ini merupakan epitelium yang disebut sebagai sel-sel podosit. Di mana untuk sel-sel podosit ini terbentuk dari glomerular epitelium yang merupakan epitel selapis pipih ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas untuk sistem raas ya. Jadi, untuk sistem raas ini akan dimulai apabila apa? Apabila penyerapan kadar ion Na yang berada di makula densa ini menurun. Nah, dengan penurunan penyerapan kadar ion Na, ini akan merangsang sel JG atau JG sel untuk mensekresikan renin. Nah, renin
yang disekresikan oleh sel JG ini akan mengaktifkan angiotensinogen. Nah, angiotensinogen ini dia dihasilkan oleh hati ya. Ini diproduksi hati. Apabila angiotensinogen diaktifkan oleh renin, maka angiotensinogen ini akan berubah menjadi angiotensin 1. Nah, kemudian angiotensin 1 ini akan diubah kembali menjadi angiotensin 2 yang diperantarai oleh AC, yaitu angiotensinogen converting enzyme yang dihasilkan oleh siapa? Oleh endotel pembuluh pada paru-paru. Nah, ketika sudah dihasilkan angiotensinogen, nah ini akan mempengaruhi banyak sistem. Yang pertama, nah ini dia akan mempengaruhi bagian korteks adrenal untuk mensekresikan hormon aldosteron. Dengan adanya sekresi hormon aldosteron, maka akan terjadi peningkatan penyerapan Na tentunya di bagian makula densa tubulus contortus distal ya. Kemudian dia juga akan berpengaruh pada bagian hipofisis posterior. Di mana untuk hipofisis posterior akan mensekresikan hormon ADH, anti diuretik hormon. Adanya ADH ini akan meningkatkan reabsorpsi air. Reabsorpsi atau penyerapan air yang terjadi di bagian tubulus contortus distal dan juga lengkung Henle yang ada di bagian descendant, serta ada juga yang mengatakan di bagian tubulus collectivus ya. Nah, kemudian angiotensin 2 juga ini mempengaruhi pembuluh darah, tepatnya di bagian arteriola. Nah, ketika pembuluh darah ini dia dipengaruhi oleh angiotensinogen 2, maka akan terjadi vasokonstriksi, di mana vasokonstriksi ini akan menyebabkan peningkatan tekanan pada arteri. Kenapa kok dia meningkat? Ya karena di situ pembuluh darahnya akan menyempit sehingga untuk tekanan darahnya akan lebih besar seperti itu ya. Nah, kemudian di sini dengan adanya peningkatan reabsorpsi H2O ya, maka ini akan menyebabkan kepekatan darah akan menurun dan urin akan menjadi semakin pekat.
Nah, sebaliknya apabila ADH ini tidak disekresikan, maka di situ akan terjadi suatu kelainan yang dinamakan sebagai diabetes insipidus. Untuk penyakit diabetes insipidus, ini adalah kondisi yang ditandai dengan pengeluaran banyak urin ya. Jadi ini sering kencing. Dan di situ disertai rasa haus ya. Disertai rasa haus. Nah, umumnya orang yang terkena diabetes insipidus itu akan kencing sebanyak 20 liter per hari. Bayangkan ya, banyak banget. Ini 30 kali lipat dari jumlah urin normal gitu ya. Nah, sehingga apabila orang yang terkena diabetes insipidus itu bisa disuntik dengan ADH, atau penderita akan disarankan untuk banyak minum agar tidak mengalami dehidrasi. Nah, seperti itu ya, itu untuk pengetahuan tentang diabetes insipidus. Kita akan kembali ke soalnya ya. Gangguan reabsorpsi air dapat terjadi akibat berkurangnya sekresi hormon A, ICSH. Nah, ICSH ini singkatan dari apa? Dari interstitial cell stimulating hormone. Interstitial cell stimulating hormone. Nah, atau ini juga dikenal sebagai LH pada hewan jantan ya, atau yang laki-laki gitu ya. Nah, di mana untuk LH pada hewan jantan ini dihasilkan pada bagian hipofisis anterior. Yang berguna apa? Berguna untuk mendorong produksi dan sekresi hormon testosteron yang berperan untuk menimbulkan sifat kelamin sekunder dan pendewasaan sel spermatozoa. Jadi ini kurang benar ya. B. ICSH di bagian posterior, ini juga salah ya, malahan ya. Dia adalah anterior ya, ini yang benar. Kemudian C. ADH dari hipofisis anterior. Nah, ADH ini singkatan dari antidiuretik stimulating hormone. Nah, ini akan mengakibatkan untuk tidak sering kencing, antidiuresis atau kencing ya, anti kencing ya, atau mengurangi kencing. Nah, untuk ADH ini dihasilkan dari mana? Dari hipofisis posterior ya, yaitu yang delta ini yang benar ya, posterior. Nah, apabila orang yang kekurangan ADH, maka dia akan mengalami diuresis atau sering kencing. Nah, hal itu yang kita namakan sebagai penyakit diabetes insipidus. Jadi ini kemungkinan jawabannya. Yang E, TSH. TSH merupakan singkatan dari thyroid stimulating hormone, yang dimana ini dihasilkan pada bagian hipofisis anterior ya, bukan posterior, yang nantinya ini akan meningkatkan pertumbuhan
dan perkembangan sel-sel kelenjar pada tiroid untuk memproduksi hormon tiroksin dan akan meningkatkan laju metabolisme sel. Nah, jadi untuk jawaban di soal ini adalah yang delta ya. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangate. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan apabila ada pendapat yang berbeda atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.